Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim, saya berasal dari Pasuruan. Hari ini saya akan membahas tentang KB3 ya, atau tentang perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Ini saya buatkan peta konsepnya, jadi saya tulis 3 poin terlebih dahulu, yakni pengertian dari emosi, sosial, dan spiritual. Dan yang kedua adalah karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Dan yang ketiga ini faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja dari emosi, sosial, dan spiritual. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari emosi. Ya, emosi itu apa? Sosial serta spiritual. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Jadi emosi itu ada 2, yakni emosi itu ada yang baik, juga ada yang buruk. Dapat berupa juga perasaan senang atau tidak senang. Ya. Emosi juga didefinisikan sebagai perasaan yang kuat. Perasaan benci, perasaan takut, cinta, senang, dan kesedihan. Jadi itu gambaran emosi. Seperti yang dinyatakan Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis. Seperti itu ya, ringkasan dari emosi. Yang kedua adalah sosial. Apa itu sosial? Perkembangan sosial yang kedua ya, ini perkembangan sosial. Ya, apa itu perkembangan sosial? Yakni merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial menurut Hurlock ya, dan menurut Allen dan Merotz ya. Perkembangan sosial itu apa? Perkembangan sosial adalah area yang mencakup perasaan dan mengacu pada perilaku serta respon individu terhadap hubungan mereka dengan individu orang lain. Ya. Itu tadi tentang perkembangan sosial. Yang ketiga yakni pengertian tentang perkembangan spiritual. Apa itu perkembangan spiritual? Yakni merupakan aspek yang lebih banyak melihat lubuk hati, sebetulnya melibatkan lubuk hati, riak, getaran, hati nurani, pribadi, serta sikap personal. Spiritual itu tentang keagamaan, ya, tentang hati, di mana bisa menentukan baik dan buruk, ya, rasa totalitas, tentang kedalaman manusia. Itu tentang pengertian dari emosi, sosial, sama spiritual. Oke, lanjut kita ke karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Apa saja? Yang pertama saya akan membahas di emosi. Apa saja karakteristik emosi? Yang pertama adalah elicitos. Ya. Elicitos. Ya. Apa itu elicitos? Elicitos itu adalah dorongan berupa situasi atau peristiwa. Ya. Ada emosi ini elicitos. Ya. Yang kedua ini reseptors. Ya. Reseptors. Ya. Apa itu reseptors? Reseptors adalah aktivitas ya di pusat sistem saraf. Ya. Yang ketiga, apa yang ketiga yakni state. Ada state. State itu adalah perubahan spesifik aspek fisiologi. Ya. Yang keempat adalah expression. Yang keempat adalah expression ya, atau ekspresi, perubahan wajah, senyuman ya, seperti itu ya. Jadi ada 4 dengan 5 experience. Ya, experience adalah persepsi ya, atau apa ya? Persepsi itu
intersepsi individu, ya, kondisi emosional seseorang, ya, seperti itu. Yang selanjutnya yakni di karakteristik sosial apa saja. Jadi ada beberapa karakter sosial, ya, yakni yang pertama dari usia 0 sampai 1 tahun, jadi trust, ya, trust versus mistrust. Apa trust mistrust ini tahap pertama dari 0 sampai 1 tahun usia, ya. Ini tahap pengembangan rasa percaya diri. Yang kedua yakni autonomi, ya. Autonomi versus shame, ya. Misalnya autonomi versus shame, yaitu tahap masa pemberontak anak, ya, pada usia saat ini. Biasanya anak itu agak nakal, ya, atau meleset, ya, ya. Yang ketiga yang inisiatif, ya, versus good. Inisiatif versus will, ya. Inisiatif versus good ini, mereka ini banyak bertanya dalam segala hal, ya. Ini biasanya usia anak sekolah SD, ya. Selanjutnya adalah industri versus individu, ya. Industri versus inventory, ini kalau masalah tulisannya, ya. Mereka sudah bisa mengerjakan tugas, ya, termotivasi belajar, ya. Yang selanjutnya adalah ego identity, ya. Dan yang terakhir intimasi, ya. Intimasi, ya. Kalau tahu tahap ini manusia ini berusaha mencari identitas dirinya atau masa remaja, ya. Ya, seperti itu sosial. Ya. Baik, yang selanjutnya karakter di spiritual, ya. Spiritual, ya. Jadi di spiritual ini ada 7 tahapan, ya, perkembangan spiritual atau agama, ya. Jadi yang pertama apa? Spiritual ini tahap ada 7, ya. Tahap prima faith, ya. Apa tahap prima faith? Tahap prima faith ini yakni tahap kepercayaan. Tahap prima faith, ya. Ini tahap kepercayaan, ya. Yang kedua yakni tahap intuitif, ya. Jadi tahap intuitif projective. Intuitif projective, ya. Tahap intuitif projective yakni tahap kepercayaan seperti anak bersifat peniruan, ya. Anak meniru orang tua yang sholat, seperti itu. Jadi yang ketiga yakni tahap mitik, ya, atau tahap mitik literal. Jadi tahap mitik literal, ya, yang usianya 7 biasanya sampai 11 tahun, ya. Atau tahap ini tahap sudah mulai berpikir, ya. Yang keempat tahap sintetik, ya. Tahap sintetik, di mana tahap sintetik ini bisa dikatakan masa remaja, ya. Ini kan masa remaja. Yang selanjutnya ini tahap individuatif, ya, reflektif, ya. Apa itu tahap individuatif reflektif fight, ya, atau tahapan di mana sekitar 19 tahun pada masa dewasa awal, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yakni tahap konjungtif, ya. Tahap konjungtif fight, ya. Konjungtif fight ini biasanya 30 tahun, ya, sudah
masa matang, dan terakhir adalah masa lanjut ini masa lanjut usia ya, tahap lanjut usia. Nah, ada 7 tahap karakteristik spiritual. Jadi tadi ada emosi, sosial, ini spiritual ya. Oke, selanjutnya ini faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik ya. Saya akan membahas dulu yakni emosi. Dari emosi dulu. Apa saja yang mempengaruhi emosi? Yakni yang pertama adalah pengaruh keadaan individu sendiri. Pengaruh keadaan individu. Ya, jadi pengaruh keadaan individu. Kok bisa menjadi pengaruh emosi ya? Jadi anak itu mendapatkan keadaan yang sulit, orang tuanya atau yang orang tuanya enak, itu mempengaruhi keadaan individu emosi peserta didik ya. Jadi jika dia mampu beradaptasi dengan keadaannya, maka dia bisa mendapatkan emosi yang stabil, sabar seperti itu. Yang kedua yakni konflik-konflik ya, dalam proses perkembangan. Ya. Di konflik ini seperti anak atau peserta didik yang mengalami broken home seperti itu ya. Konflik-konflik sesama temannya, saudaranya seperti itu mempengaruhi sekali emosi peserta didik. Yang ketiga yakni faktor lingkungan. Di faktor lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap emosi peserta didik ya, terutama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ini semua berpengaruh terhadap emosi peserta didik ya. Yang selanjutnya saya membahas tentang pengaruh sosial ya. Apa saja yang mempengaruhi sosial peserta didik? Yakni yang pertama adalah faktor dari keluarga, faktor lingkungan ya, lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi sosial peserta didik ya. Jadi misal lingkungan keluarga tersebut kondusif atau orang tuanya kerja terus pulangnya malam, ya itu kan sosial anak kan jadi berkurang. Ya. Yang kedua yakni faktor dari luar rumah, dari luar rumah, ya. Seperti di masyarakat atau di sekolah, ini sangat mempengaruhi sosial atau kegiatan sosial peserta didik. Seperti bagaimana peserta didik tersebut bersosial di luar rumah, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangannya ya. Yang terakhir yakni faktor pengaruh pengalaman sosial. Faktor pengaruh dari pengalaman. Ini sangat berpengaruh sekali, seperti dari pengalaman berorganisasi di masyarakat itu menjadi perkembangan peserta didik. Yang terakhir saya akan membahas tentang spiritual. Spiritual ini apa saja mempengaruhi? Jadi ada banyak sekali ya. Ada dari lingkungan keluarga, lalu ada lingkungan sekolah, masyarakat, ya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dari pergaulan, bisa pergaulan dengan sesama teman. Ya, ini sangat mempengaruhi spiritual atau keagamaan seorang peserta didik ya, terutama dari lingkungan keluarga dan sekolah, ini sangat berpengaruh sekali. Lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh sekali terhadap spiritual atau keagamaan peserta didik. Bagaimana perkembangan spiritualnya, dia bisa berkembang di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pergaulan sesama teman, ini sangat berpengaruh. Ya. Yang selanjutnya adalah gen atau keturunan ya. Jadi keturunan ini sangat berpengaruh ya.
lalu penalaran dan teknologi. Penalaran sama teknologi. Ya, penalaran itu cara berpikir ya. Jadi penalaran seseorang atau peserta didik itu akan sangat mempengaruhi dia dalam hal spiritualnya, bagaimana dia melihat situasi dan kondisi di masyarakat keluarga, maka dia akan berkembang spiritualnya. Dan serta teknologi ya. Untuk era sekarang di era 4.0 ini teknologi sangat berpengaruh sekali terhadap spiritual peserta didik ya, dimana sekarang ada YouTube, ada Facebook, TikTok ya, dimana sekarang orang bisa berceramah lewat media sosial. Itulah pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi emosi sosial serta spiritual peserta didik. Ya. Demikian ini peta konsep saya dari tadi pengertian, lalu di sini ada karakteristik apa saja, serta di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja dari emosi sosial sama spiritual. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.